Al-wajhu tsalitsu ay yabqa ba'dahu waladun salihun yad'u lahu kama warada fil khabari anna jami'a amal ibni adam yanqati'u illa thalathatan fadzakara al-walada salihah wa fil khabari innal adniyata tu'radu 'alal mauta 'ala adbakin min nur wa qaulul qaili innal walada rubbama lam yakun salihan la yu'athiru fa innahu mu'minun wa salahu wal ghalibu 'ala auladi dzawil mudadawidin la siyama idza azama 'ala tarbiyatihi wa hamlihi 'ala salah bil jumlati du'aul mu'mini li abawayhi mufidun birran kana au fajiran fahuwa muthabun 'ala da'watihi wa hasanatihi fa innahu min kasbihi wa ghairu ma'akhadhin bi sayyi'ati fa innahu la taziru waziratun wizra ukhra walidzalika qala ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' ay ma naqasnahum min a'malihim wa ja'alna auladahum mazidan fi ihsanihim. Al-wajhu rabi'u ayamut al-waladu qablahu fayakuna lahu syafi'an. Ya. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna tifla yajurru bi abawayhi ilal jannah wa bi ba'dil akhbari ya'khudhu bi thawbihi kama ana al-an akhudhu bi thawbik. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam innal mauluda yuqalu lahu udkhulil jannata fayaqifu ala babil jannati fayadillu mukhbanti'an ay mumtali'an ghaidan wa ghadaban wa yaqulu la adkhulul jannata illa wa abawayhi ma'i wa yaqulu udkhulu abawayhi ma'ahu al jannah. Wa fi khabarin akhara innal atfala yajtami'una fi mawqifil qiyamati inda ardil khalaiqi lil hisab fa yaqulu al malaikati idhabu biha ulai ilal jannah fa yaqifuna ala babil jannati fa yaqulu lahum marhaban bi dararil muslimina udkhulu la hisaba alaikum fayaqulna fa aina abauna wa ummahatuna fayaqul khazanatu inna abaakum wa ummahatikum laysu mithlakum innahu kanat lahum dhunubun wa sayyi'at fahum yuhasabuna 'alaiha wa yutalabun qala fayatadhaghuna wa yadhajjuna 'ala babil jannati dhajjatan wahidatan fayaqullahu subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lamu bihim ma hadhihi ad-dajjah faqulna ya rabbana atfal muslimina qalu la nadkhulul jannata illa ma'a abaina faqulullahu ta'ala takhallalul jam'a fakhudhu bi aidi abaihim fa'adkhiluhum al jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata lahu ithnani minal walad faqad ihtadara bi hadarin minan nar wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum qila ya Rasulullah wathnani qala wathnani oke anna ba'da salihina kana yu'radu alaihi tazwiju fayaba burhatan min dahri wa qala fantabaha min naumihi dhata yamin wa qala zawijuni wa zawaju fasul an dhalik fa qala la'alla Allah ta'ala yarzuquni waladan wa yakbiduhu fayakuna li muqaddimatan fil akhirah maqdamatan fil akhirah. Thumma qala ra'aitu fil manami ka'anna al-qiyamata qad qamat wa ka'anni fi jumlatil khalaiqi fil mawqif. Wa bi min al-atashi ma kada ay yaqta'a unuki. Wa kadhal khalaiqu fi shiddatil atashi wal karbi. Wa nahnu kadzalika idza wildanun yatakhallaluna al-jam'a wa lahum manadilu min nurin wa bi aydihim abariku min fiddah wa aqwabu min dhahab. Hum yasqawna al-wahida ba'da al-wahidi. Yatakhallaluna al-jam'a wa yujawizuna aktharan nas famadadtu yadi ila ahdim wa qultu askini faqad ajhadani al-atashu faqala laysa laka fina walad innama naski aba'ana faqultu wa man antum nahnu man mata min atfalil muslimin wa ahadul ma'anil madhkurati fi qouli ta'ala fa tuharthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum takdimul atfali fil akhirah. Faqad dhahara bi hadhil wujuhil arba'ati anna aktsara fadlin nikah li ajli kaunihi sababan lil walad. Wal faidatu tsaniyah at-tahassunu 'anil syaitan wa kasrut tawqan wa daf'u ghawa'il syahwat wa ghaddul basari wa hifdzul faraj. Wa ilaihi al-isyaratu bi qoulihi alaihi salatu wasallam man nakaha faqad hassana nisfa dinihi falyattaqillaha fi syadril akhirah.
Walal isyaratu biqali alaikum bil ba'ati faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna as-sawma lahu wija'. Wa aktsaru man naqala min al-athari wal akhbari isyaratun ila hadzal ma'na. Wa hadzal ma'na duna al-awwali li anna syahwata mukilatun bi taqadi tahsilil waladi. Fan nikahu kafin li syughlih wa dafi'un li ja'lih wa sarifun li syarri sadwatih. Walaysa man yujibu maulahu raghbatan fi tahsili ridahu kaman yujibu li talabil khalasi an ghailati tawkil. Fasyahwatu wal waladu muqaddarani wa bainahuma irtibatun wa laysa yajuzu an yuqala al maqsudu alladhatu wal waladu lazimun minha kama yalzamu mathalan qada'ul hajati min al akli wa laysa maqsudan fi dzatihi balil waladu huwal maqsudu bil fitrati wal hikmah wa syahwatu ba'itsatun alaih. Wala umri fi syahwati hikmatun ukhra siwal irhaqi ilal ilad wa huwa ma fi qada'iha min al-adati allati la tuwaziha ladatun law damat fa hiya munabbihatun 'ala al-ladzati al-maw'udati fil jinan itu tarhibu fi ladatin lam yajid laha dhawaqan la yanfa' falau rughibal aninu fi ladatil jima'i aw sabiyu fi ladatil mulki wasaltanati lam yanfa'i targhib fa ihda fawaidil ladzati dunya raghbatu fi dawamiha fil jannah liyakuna ba'ithan ala ibadatillah fandur ilal hikmah thumma ilal rahmah thumma ila ta'ba'atil ilahiyah kaifa ubbi'at tahta syahwatin wahidatin hayatani hayatun zahiratun wa hayatun batinah fal hayatul zahirah hayatul mar'i bi baqa'i naslih fa innahu naw'un min dawamil wujud wal hayatul batinah hiyal hayatul ukhrawiyah fa inna hadhil ladzatan an-naqisata bi sur'atil insirami tuharriku ar-raghbata fil ladzatil kamilati bil ladzatid dawam fa yustahathu 'alal ibadatil musilati ilaiha fa yastafidul 'abdu bi syiddati raghbati fiha tayassural muwadhabati 'ala ma yusiluhu ila na'imil jinan wa ma min darratin min darrati badanil insani zahiran wa batinan bal min darrati malakuti samawati wal ardina illa wa tahtaha min lataifil hikami wa ajaibiha ma taharul uqulu fiha walakin innama yankashiful qulubi tahirati biqadri safaiha wa biqadri raghbatiha an zahrati dunya wa ghururiha wa ihwaiha wa nikahu bisababi daf'i ghailati syahwati muhimmun fid dini likulli man la yu'ta an ajzin wa unnatin wa hum ghalibul khalqi fa inna syahwata in ghalabat wa lam tuqawimha quwwatu taqwa jarrat ila iktihamil fawahish wa ilaihi asyara biqaulihi alaihi salatu wasalam anillahi ta'ala illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun wa in kana muljiman bil jami taqwa fa ghayatuhu ay yakuffa al jawariha an ijabati syahwah fa yaghuddal basara wa yahfadhal farja fa amma hifdzul qalbi anil waswasi wal fikri fala yadkhulu tahta ikhtiyari bal la tazalu nafsu tujadibuhu wa tuhaddithuhu bi umuril wiqa wa la yafturu anhu syaitanu al muwaswisu ilaihi fi aktsaril awqat wa qad yuridu lahu dhalika fi asna'i salati hatta yajri ala khatirihi min umuril wiqa'i ma law sarraha bihi baina yaday akhassil khalqi lastahya minhu wallahu muttali'un ala qalbihi wallahu muttali'un ala qalbihi wal qalbu fi haqqillahi kal lisani fi haqqil khalqi wa ra'sul amri lil muridi fi suluki tariqil akhirah qalbu wal muwadhabatu ala sawmi la taqta'u madadil maswasati fi haqqi aktsaril khalqi illa ayandafa ilaihi dhu'fun fil badani wa fasadun fil mazaj walidzalika qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yatimmu nusukun nasiki illa bin nikah wa hadhi mihnatun 'amatun qalla ma yatakhallasu minha. Qala Qatadatun fi ma'na qoulihi ta'ala wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa wa al-ghulmah. Wa an Ikrimah wa Mujahid annahuma qala fi ma'na qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa innahu la yasbiru 'anin nisa. Qala Fayyad bin Nujayh idza qama dzakru rajuli dhahaba thulutha aqlih wa ba'dhum yaqulu dhahaba thuluthu dinihi. Fi nawadir tafsir an Ibni Abbasin wa min syarri ghasikin idza waqab qala qiyamuz zakar wa
wa hadhihi baliyatun ghalibatun idza hajjat la yuqawimuha aqlun wa la dinun wa hiya ma annaha salihatun li an takuna ba'ithatan ahlal hayatain kama sabaq fahiya aqwa alati syaitani ala bani adam. Wa ilaihi asharu alaihi salatu wassalamu biqaulihi ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidawil albabi min kunna wa inna ma dzalika li hayjani syahwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi du'aih Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa syarri maniyyi. Wa qala as'aluka an tutahhira qalbi wa tahfadha farji. Wa ma yasta'idzu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yajuzu tasahulu fihi li ghairihi. Wa kana ba'du salihina yukthirun nikaha hatta kana la yakadu yakhlu min ithnataini wa thalathin. Fankara alaihi ba'du sufiyati faqala hal ya'rifu ahadun minkum annahu jalasa baina yadayhi ta'ala jalsatan aw waqafa baina yadayhi mawqifan fi muamalatin fa khatara ala qalbihi khatiru syahwatin. Faqalu yusibuna min dzalika katsirun. Qala law raditu fi umri kulli bimithli halikum fi waqtin wahidin lamma tazawwajtu. Lakin ma khatara ala qalbi khatirun yushghiluni an hali illa nafathtuhu li astariha minhu wa arji'a ila syughli mundu arba'ina sanatan ma khatara ala qalbi ma'siyah. Man qara ba'dun nasi hala sufiyati faqalahu ba'du dhawiddin maladhi tunkiru minhum qala yaquluna katsiran wa anta idzan law ji'ta kama yaju'un la akalta kama yaqulun qala wa yunkihuna katsiran qala wa anta idzan law hafidta 'ainayka wa farjaka kama yahfaduna nakahta kama yankihun. Karena Junaid yaqulu ahtaju ilal jimai kama ahtaju ilal qut. Fa zawjatu ala tahqiqi qutun wa sababun li taharatil qalbi. Lidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaman waqa'a basaru ala imra'atin fataqat ilaiha nafsuhu ayu jami'a ahlahu. Yana dzalika yadfa'ul waswasa 'anin nafsi. Wa rawa Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan padahal ala Zainab faqadha hajatahu wa kharaja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata idza aqbalat bi surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Wa qala alaihi salatu wasallam la tadkhulu 'alal mughibat ay allati ghaba zawjuha anha fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Qulna wa minka ya Rasulullah qala wa minni walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Qala Sufyan bin Uyainah fa aslamu yakni fa aslamu anna minhu hadza ma'nahu fa inna syaitana la yuslim. Lidzalika yuhka an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana min zuhadi sahabah. Ulama'ihim annahu kana yuftiru min as-sawmi 'ala al-jima'i qabla al-akli. Wa rubbama jama'a qabla yusalli al-maghriba thumma yaghtasilu wa yusalli. Wadhalika lidafril qalbi li ibadatillahi azza wa jalla ikhraji iddati syaitani minhu. Warwi annahu jama'a thalathan min jawarihi fi sahri ramadhan qabla al-'asha'il akhirah qabla al-'isha'il akhirah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khairu hadhil ummati aktsaruha nisaan. Walamma kanat syahwatu aghlaba 'ala mizajil arabi kana istiktharu salihinna minhum li nikahi asad. Wali ajli farahil qalbi ubiha nikahul amati inda khawfil anati ma'a anna fi irqaqan lil walad wa huwa nau'u ihlakin wa huwa muharramun ala kulli man qadara ala hurratin walakinna irqaqal waladi ahwanu min ihlaki din wa laysa fihi illa tanghisul hayati ala al waladi muddatan wa fiktihamil fahishati tafwitul hayatil ukhrawiyyati allati tustahqarul a'maru tawilatu bil idhafati ila yawmin min ayyamiha. Wa ruwiya annahu insarafa an-nasu dhata yawmin min majlis Ibn Abbas wa syabun lam yabrah. Qala Ibnu Abbas hal laka min hajah? Qala na'am. Aratu an as'ala mas'alatan fastahyaitu minan nas. Wa ana al'an ahabuka wa ajaluka. Faqala Ibnu Abbas innal 'alima bimanzilatil walid. Fama afdaita bihi ila abika fa afdi ilayya bih. Faqala inni syabun la zawjatali wa rubbama khashitu anata ala nafsi wa rubbama istamnaitu biyadi fahal fi dzalika ma'siyah. Faradanhu Ibnu Abbasin thumma qala uffin wa tuffin nikahul amati
khairun minhu wa huwa khairun minaz zina. Wa hadha tanbihun ala anna al-azaba al-mughtalima muraddatun baina thalathati syururin adnaha nikahul amati wa fihi irqaqul walad wa asyadu minhu al-istimna'u bil yad wa afhashuhu az-zina wa lam yutliq Ibnu Abbas al-ibahata fi syai'in minhu li'annahuma mahdhurani yubzi'u ilaihi ma hadra min al-wuqu'i fi mahdhurin asyadda minhu kama yubzi'u ila tanawulil maytati hadran min halakin nafsi. Falaysa tarjihu ahwani syarraini fi ma'na al-ibahatil mutlaqati wala fi ma'na al-khairil al-mutlaq walaysa qat'ul yadi al-muta'akkidati min al-khairat wa in kana yu'dhanu fihi inda isyrafin nafsi 'ala al-halak. Fa idzan fi nikahi fadlun min hadzal wajhi lakin hadza la ya'ummul kulla balil aktsar. Faruba syasin fatarat syahwatuhu ibarisinin aw maradin aw ghairihi fayan adimu hadzal itu fi haqqi wa yabqa ma sabaqa min amril walad fa inna dzalika amun illa lil mamsuhi wa huwa nadirun wa min atibai ma taghlibu alaihi syahwatu bi haythu la yuhassinu hal mar'atul wahidah fa yusahabu li sahibiha az-ziyadatu al wahidati lal arba'i fa in yassarallahu lahu mawaddatan wa rahmatan wa atma'anna qalbuhu bihinna wa illa fa yusahabu al istibdal faqad nakaha Ali radhiyallahu anhu ba'da wafati Fatimah radhiyallahu anhuma bi sab'i layalin. Kalau innal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kana min kahan hatta nakaha ziyadatan ala mi'ati imra'atin kana rubama aqada ala arba'in fi waqtin wahidin wa rubama talaqa arba'an fi waqtin wahidin wastabdala bihin. Qala alaihi salatu wasallam lil Hasan ashbahta khalqi wa huluki wa qala alaihi salatu wasallam hasanun minni wa Husain min Ali. Fakila inna kathratan nikahi ahadu ma ashbaha bihi khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajal Mughirah bin Syu'bah bi thamanina imra'atan wa kana fi sahabati man lahu ats-tsalats wal arba'. Dan kalau ithnani la yuhsa. Amma ma kana al-ba'itu ma'luman fa yanbaghi an yakuna al-ilaju bi qadril illah. Fal muradu taskinu nafsi falyanzur ilaihi fil kathrati wal qillati. Dari apa yang sudah disampaikan tentang bab nikah. Jadi permasalahan pertama yang ada di dalam pernikahan yaitu ketika seseorang itu menikah diperintahkan bagi dirinya untuk menikah dengan tujuan supaya bisa memiliki anak. Kenapa? Karena punya anak itu diharapkan doa dari anak tersebut setelah kita meninggal dunia. Karena ada namanya kan kalau orang itu meninggal terputus amalnya kecuali 3 diantaranya waladun saleh yad'ulah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh mendoakan itu gimana didapat kalau bukan karena nikah? Ya pasti didapatnya pun juga dari hasil pernikahan. Kemudian berarti anak soleh yang mendoakan aja yang diterima. Kalau nggak soleh nggak diterima. Yang dimaksud soleh di sini adalah anak yang beriman. Entah anaknya itu pendosa atau anak yang baik, tetap ketika anak itu mendoakan orang tuanya, orang tua dapat pahala. Tapi ketika anak itu berbuat dosa, maka dosa ditanggung oleh anak itu sendiri. Kemudian juga ada sebagian orang yang kemudian di antara manfaatnya nikah, yaitu punya anak, kemudian anaknya di usia kecil sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dikatakan anak yang kecil dalam usia bayi, kalau dia meninggal dunia, balita, itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Katakan di sini dalam hadis, nanti ketika hari kiamat, anak-anak yang kecil itu kan nggak punya dosa kan? Kalau ente dosanya sudah banyak. Anak kecil ini belum punya dosa, nanti berdiri di depan pintu surga. Ayo masuk, enggak mau. Abah sama ibu saya mana? Ayah sama ibu saya. Oh, bapak sama ibu kamu misi dihisap. Amalnya kan enggak sama dengan kamu. Kemudian anak itu nangis sampai akhirnya, Allah, kenapa anak ini nangis? Itu anak kepengin bareng sama orang tuanya. Ya sudah, biarkan anak itu masuk surga bersama orang tuanya.
orang tuanya masuk dalam surga nggak usah pakai dihisab. Sampai ada orang soleh itu yang dia awalnya anti nikah, tapi suatu ketika bangun tidur ribut minta nikah, dinikahkan. Tadi tanya, kenapa kok kamu pengen nikah? Iya, aku pengen nikah dengan tujuan mudah-mudahan pas aku punya anak, terus anakku masih kecil meninggal. Loh, lah kenapa? Karena aku mimpi seakan-akan aku ini ada di hari kiamat. Setelah itu dalam keadaan haus yang luar biasa, sampai leherku ini akan terputus karena hausnya aku. Setelah itu, ya, sampai terputus. Iya, kalau leherku terputus dari saking hausnya. Setelah itu aku lihat anak kecil bawa wadah dari cahaya, kemudian ngasih minuman. Lalu ketika aku minta sama anak kecil itu, dikatakan sama anak itu, kamu nggak punya anak, yang kita kasih minum ini orang-orang tua kita. Loh, kamu siapa? Saya ini anak-anak bayi yang mati daripada anaknya orang Islam. Karena itu langsung kepengen nikah. Kemudian faedah nikah yang selanjutnya yaitu menjaga diri dari godaan setan dan gangguan syahwat. Jadi itu tujuan nikah. Nah, kemudian jadi bukan berarti dikatakan di sini bukan berarti syahwat itu semuanya negatif. Syahwat itu juga ada unsur positifnya. Kata Imam Ghazali, luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat, dan di dalam syahwat itu mengandung dua kehidupan. Ada dua kehidupan yang ada dalam syahwat. Nanti tak carinya. Kau dengarkan saya, nanti tak cari ke mana. Itu. Yang pertama, jadi syahwat itu sesuatu yang semestinya kurang bagus, tapi dalam syahwat itu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, kehidupan dohir. Kita bayangkan kalau nggak ada syahwat, orang nggak mungkin kumpul dengan perempuannya dan tidak mungkin akan punya anak. Terus kehidupan dohir adanya sebabnya syahwat. Kemudian kehidupan batiniah, kehidupan akhirat. Karena ada syahwat, orang kepengen makan yang enak, orang kepengen hidup yang enak, orang kepengen punya istri cantik. Maka orang itu, dia yang orangnya benar, karena ada syahwat itu dia kepengen itu semuanya, tapi kepengennya bukan di dunia, tapi kepengen ada di akhirat. Makanya semangat ibadah, kenapa? Supaya bisa masuk ke dalam surga. Kita kepengen masuk surga untuk menikmati bidadari dan sebagainya, itu syahwat. Syahwat kepengen masuk surga, dan itu dikatakan adalah syahwat yang sifatnya positif. Kemudian supaya untuk menahan syahwat itu jangan sampai berlebihan, maka cara ngeremnya adalah dengan melaksanakan nikah. Dan nikah itu adalah sarana untuk menyalurkan syahwat, akan tetapi hukumnya tidak haram. Kalau ente masih lama ini nikah ini, katakan bahwasanya termasuk makna ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan lemah. Lemah itu maksudnya apa? Innahu la yasbiru anin nisa. Manusia itu tidak sabar untuk segera berkumpul dengan perempuan. Kemudian masih banyak ada pendapat tafsir yang lainnya, di antaranya juga perkataan ulama, maaf, ini harus disampaikan karena ini ilmu. Idza qama dzakarur rajuli dhahaba thulutsa aqlih. Apabila berdiri kemaluan laki-laki, maka akan hilang 2/3 akalnya. Kenapa? Ketika seseorang itu dalam keadaan syahwat, dia nggak mungkin bisa mikir dengan benar, nggak mungkin. Yang dia pikirkan gimana caranya supaya syahwatnya itu bisa terlampiaskan. Lah,
Makanya ketika dalam untuk mengatasi godaan yang berupa tadi itu, berdirinya sesuatu tadi itu, makanya disyariatkan yang namanya nikah. Itu termasuk fungsi nikah. Kemudian banyak ceritanya orang-orang sufi yang mereka itu nikah. Di antaranya ada orang yang protes. Orang-orang sufi itu kenapa sih? Kenapa kamu protes? Iya, makannya banyak. Loh, seandainya kamu lapar sebagaimana mereka lapar, pasti makanmu juga banyak. Oh. Terus mereka nikahnya juga banyak. Loh, seandainya kamu menjaga mata kamu menjaga kemaluan kamu sebagaimana mereka menjaga mata mereka dan kemaluan mereka, pasti kamu juga akan nikah sebanyak jumlah mereka nikah. Oleh karena itu katakan oleh Nabi, ketika seseorang itu matanya memandang kepada perempuan yang haram dan dia nafsu, maka dia suruh mendatangi istrinya. Kenapa? Karena itu adalah sarana yang paling tepat untuk menjauhkan godaan daripada hawa nafsu. Masih banyak, jelas ada juga di sini. Khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Paling afdolnya umat akhir zaman ini adalah yang istrinya paling banyak. Kata wallahu alam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Fa'idatu sadisatu tarwihun nafsi wa inasuha bil mujalasati wan nadri wal mula'abati irahatan lil qalbi wa taqwiyatan lahu ala ibadati. Fa inna an-nafsa malulun wa hiya anil haqqi nufurun li'annahu ala khalfi tabi'iha walau kullifatil madumata bil ikrahi ala ma yukhalafuha جامحت وتعبت وإذا روحت باللذة في بعض الأوقات وقويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون للنفوس متقين استراحة إلى المباحة ولذلك قال الله تعالى ليسكن إليها وقال علي رضي الله عنه روحوا قلوب ساعة فإنه إذا أكرهت عميت وفي الخبر على العاقل أن يكون له 3 ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بمطاعمه ومشاربه فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعة ومثل باللفظ الآخر لا يكون العقل ضعانا إلا في 3 تزود للمعادن أو مرمة للمعاشن أو لذة في غير محرم وقال عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فطرة فمن كان فطرته إلى سنتي فقد اهتدى والشرة الجد والمكابدة بحدة قوة وذلك في ابتداء الإرادة والفطرة الوقوف للاستراحة. كان أبو الدرداء يقول إني لأستجم في نفسي بشيء من الهوي لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعيفي عن الوقوع فدلني على حريستي فهذا إن صح لا محل له إلا استعادة للاستراحة لا يمكن تعليله بدفع الشهوة لأنه استثارة الشهوة ومن عدم الشهوة عدم أكثر من هذه الأناس. قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم 3 الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة
فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسي في أفكار والأذكار والصنوف العمل، وهي خارجة عن الفائدتين سابقتين حتى إنها لتدرج في حق ممسوح ومن لا شهوة له إلا أن هذه الفائدة تجعل النكاح فاضلة بالإضافة إلى هذه النية، وقل من يقصد بالنكاح ذلك. بركة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qalla man yaqsudu bin nikahi dzalika wa amma qasdul waladi wa qasdud daf'i syahwati wa amsaluha famimma yakthur thumma rubba syahsin yasta'nisu bin nadhari ila al-ma'il jari wal hadrati wa amsalha wa la yahtaju ila tarwihin nafsi bi muhadatsatin nisa'i wal mula'abatihim fayahtalifu hadhi bil ikhtilafil ahwali wal ashasi falyutanabbah lahu al faidatu rabi'ah tafrighul qalbi an tadbiril manzil wal takaffulu bi syughlit tabhi wal kansi wal farashi wa tanzifil awani wa tahyiatil asbabil ma'isyah fa innal insana law lam yakun lahu syahwatul wiqa'i la ta'adzara alaihi al-aishu fi manzilihi wahdah id law takaffala bi jami'i ashghalil manzil la dha'at aktsaru awqatih wa lam yatafarraq lil ilmi wal amali fal mar'atu salihatul muslihatu lil manzili aunun 'ala ad-dini bi hadhihi at-tariq wahtilalu hadhihi al-asbabi syawaghilul wa mushawwishatun lil qalbi wa munaqqisatun lil aishi. Walidzalika qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu az-zawjatu salihatu laysat minad dunya fa innaha tufarriguka lil akhirati wa innama tafriguha bitadbiril manzili wa biqadha'i syahwati jami'an. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi fi ma'na qaulillahi ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah qala al-mar'atu salihah wa qala alaihi salatu wassalam la yattahid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu 'alal akhiratihi fanzur kaifa jama'a bainaha wa bainadz dzakari wasyukri wa fi ba'dhi tafasir fi qoulihi ta'ala falanunajjiyannahu hayatan thayyibah qala az-zawjah as-salihah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah qala az-zawjatu salihah. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul ma u'tiya 'abdun ba'da iman billahi khairan min imra'atin salihatin wa inna minhunna ghunman la yuhdha minhu wa minhunna ghala la yufda minhu wa qawluhu la yuhdha ay la yu'tadha anhu bi'ata'in. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalamu fadilatu ala adama fi hasalataini kanat zawjatuhu awnan lahu ala ma'siyati wa azwaji an a'wanun li ala ta'ati wa kana syaitanuhu kafiran wa syaitani muslimun la ya'maru illa bi khairin fa adda ma'a
وانتهى على الطاعة فضيلة. فهذه أيضا من الفوائد التي يقصدها الصالحون إلى أنها تخص بعد أشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ولا تدعو إلى امرأتين، بل الجمع ربما ينخص المعصية وتضطرب به أمور المنزل. ويدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بأشيرتها وما يحصل من القواعد بسبب تدخيل الأشائر، فإن ذلك مما يحتاج إليه في دفع الشرور وطلب السلامة. ولذلك قيل دل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلام حاله وفرغ قلبه للعبادة، فإن الدال مشوش للقلب والعز بالكسرة دفع للدال. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-fa'idatul khamisatu mujahadatun nafsi wa riyadatiha birra'ayati wal wilayati wal qiyami bihuquqi ahli was-sabri ala akhlaqihinna wa ihtimalil adha minhunna wa sa'i fi islahahunna wa irsyaduhunna ila tariqid dini wal ijtihadi fi kasbil halali la ajalahunna wal qiyamu bitarbitihi li auladihi. Fa kullun hadha a'malun azimatul fadli fa innaha ri'ayatun wa wilayatun wal ahli wal waladi ra'iyatun wa fadlur ri'ayati antimun innama yahtariza minha man yahtarizu khifatan minal kusuri anil qiyami bihaqqiha wa illa faqad qala alaihi salatu wassalamu yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Tsumma qala ala kullukum ra'in kullukum mas'ulin an ra'iyatihi wa laysa man ishtaghala bi islahi nafsihi kaman ishtaghala bi islahi nafsihi faqad wala man sabara mimma nahnu fi. Qalu ma na'lamu dhalik. Qala an a'lam. Qalu fama huwa. Qala rajulun muta'affifun du'a ilatin qama minal laili fanadhara ila sibyanihi niyaman mutakashifina fasatruhum wa ghatahum bisawbihi fa amaluhu afdala mimma nahnu fi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hasanat salatuhu wa kasra iyalihi wa qalla maluhu wa lam yaghtabul muslimina kana ma'i fil jannati kahatain wa fi hadisin akhar inna allaha yuhibbul fakiril muta'affifa abal iyali. Wa fil hadisi idza kasrat dunubul abdi idza kasrat dunubil abdi ibtalahu Allahu
bihamil iyali liyukaffiroha anhu. Barakah. Wallahu a'lam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Amradul qulubi adharru wa akhtaru wa absya'u wa ashna'u min amradil adsadi min jihatin katsirah. Wa min adhari alamatiha atakasulu anit ta'at wa tathaqulu an fi'lil khairat wal harisu ala syahawati dunya wa syiddatul maili ila ladzatiha wa raghbatu fi imaratiha wa tulil baqa'i fiha wa asbab dhalika min ahwali ahlil ghaflati wa awsafil mu'ridina anillah. Tadi atakasul an ta'at tadi keliruan. Atakasulu mesti. Atakasulu kelas. Atakasulu. Ini benar atakasulu. Wa ablaghu turuqi fi mu'alajatiha wa aqrabuha ila husulil qasdi min dzalik ayatlu balahu syaikhan aliman arifan min ahlil qulubi was sarair. Fa in lam yajidhu fa akhan salihan nasihan yasta'inu bi ra'yihi wa isyaratihi fi ta'arrufi amradi qalbihi wa mudawatiha. Fa in lam yadfar bihi kama huwal ghalibu min ahwali hadha zaman min qillatil muawanati 'alal haqqi wal khairi fa alaihi bi kutubi a'immati hadha sya'ni allati allafuha fi wasfi amradil qulubi wa ta'rifi turuqi ila mudawatiha wa ijma'ul kutubi fi dzalika wa anfa'uha kitab Ihya Ulumuddin khususan Rub'ul Muhlikat minhu fa innahu mu'allafun bil qasdi fi amradil qulubi. Katakan bahwasanya amradul qulub, penyakit yang ada di dalam hati, adhar lebih bahaya, wa akhtar sama lebih bahaya, absya sama asna lebih jelek, min amradil adsad daripada penyakit jasad, min jihatin katsirah dari berbagai macam sisi, banyak sisi. Penyakit hati lebih bahaya daripada penyakitnya jasad. Kenapa? Penyakit jasad itu mati orangnya, mati penyakitnya. Bawa ke dokter, selesai sakitnya kemungkinan kambuh lagi kecil. Tapi kalau penyakit hati itu begitu mati semakin parah. Kenapa? Harus dipertanggungjawabkan. Kemudian penyakit hati kalau diobati lengah dikit aja kembali lagi penyakitnya. Jadi penyakit hati lebih bahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad. Nah, kemudian alamat tanda-tandanya orang sakit hati itu gimana? Penyakit hatinya sabar penyakit gimana? Atakasul anit ta'at, malas di dalam berbuat ketaatan, gak ada semangat, diajak berbuat taat, malas, alasan macam-macam alasannya pokoknya kalau taat malas, yang capek, yang habis futsal, pokoknya macam-macam alasannya. Watathaqul an fi'lil khairat, kemudian berat untuk beramal yang bagus. Beramal yang bagus juga berat. Wal khirsu ala syahawati dunya, rakus urusan syahwatnya dunia.
Syahwat itu apa sih? Syahwat itu yang di atas kebutuhan itu namanya syahwat. Pakai baju ini bagus dan enggak. Kalau anak yang pakai, anak harus pakai baju yang harganya 1 juta. Syahwat sudah. Kenapa? Di atas kebutuhannya dia. Kalau pakai peci, cari peci yang bagus selesai. Enggak, kalau saya pakai peci, harus peci yang harganya 500.000 misalkan. Syahwat sudah di atas kebutuhan. Saya kalau makan nasi sama kecap sama telur nggak mau. Makan itu baru mahal, sate, gulai, campur mas, sate, gulai, tengkleng, pizza, spaghetti misalkan. Syahwat sudah. Wasyiddatul mail ila ladzatiha. Kemudian cenderungnya hatinya itu yang dipikirnya cuma kelezatan duniawi aja. Gak mikir, kok biar jadi orang soleh itu gimana ya? Nggak mikir, wah ini makanan ini belum pernah ngincipi, gimana ya caranya supaya bisa makan ini? Ini minuman ini enak, ini harus dibuat ini. Ini urusan makanan. Urusan gimana caranya supaya tambah alim, supaya tambah ilmunya, supaya tambah paham urusan agama. Nggak dipikir sama sekali. Waraghba fi imaratiha, semangatnya cuma untuk memakmurkan dunia, dan setelah itu tulil baqa fiha, kepengen lama ada di dunia. Dan ini adalah sifatnya orang-orang yang ghaflah, sifatnya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyakit hati, juga ada penyakit anggota tubuh. Ketika dalam hati ada perasaan mau sedekah berat, hati-hati, hatinya penyakitan. Nah, dalam hati punya perasaan mau berbuat taat berat, memaafkan orang lain berat, kemudian mau begini berat, diajak amal soleh berat, senangnya itu memuaskan hawa nafsunya, sekalipun mungkin nggak haram, tapi hatinya sudah berpenyakit itu kadang-kadang. Diajak yang bagus nggak mau, tapi diajak yang kurang manfaat malah dia semangat. Wa ablaghut turuqi fi mu'alajatiha. Adapun paling manjurnya cara, at-turuq itu jamaknya torik, bisa jadi jalan atau cara untuk mu'alajah, untuk pengobatannya. Wa aqrabuha ila husulil qasdi min dzalik. Kemudian paling dekatnya supaya bisa tercapai terobatinya penyakit hati. Yang pertama, ayatlu balahu syaikhan aliman arifan min ahlil qulubi wassarair. Pertama, kamu cari guru. Nah, gurunya itu pertama alim, orang yang alim syariat, paham syariat. Dia paham ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pengetahuan, wawasan. Dan arifan, orang yang kenal sama Allah, dekat sama Allah. Min ahlil qulubi wassarair, orang yang jaga hatinya, orang yang jaga sirnya. Jangan sampai bermaksiat, jangan sampai berbuat sesuatu yang enggak benar. Pertama berguru dulu. Lain halnya sama orang belajar sama berguru itu beda. Belajar itu dengarkan pelajaran PPKN, itu belajar. Ini belum tentu berguru. Berguru dalam artian tertentu ya. Orang dengarkan ada orang baca matematika, dia belajar tapi belum tentu berguru. Berguru itu gimana? Berguru cari guru yang memang didengarkan omongannya. Dengarkan omongannya, didengarkan nasihatnya. Diikuti akhlaknya, diikuti perbuatan baiknya, itu baru namanya berguru. Lain. Kadang-kadang orang itu kalau cuma sekedar belajar nggak mungkin cinta sama yang ngajar. Tapi kalau sudah berguru pasti akan cinta dengan yang dianggap sebagai guru. Fa'in lam yajidhu, enggak punya guru, fa'akhon solihan, sudah. Saudara, teman yang bagus lah, yang soleh, nasihan, yang akan menasihati kamu. Yasta'inu bi ra'yih wa isyaratih, yang mana kamu bisa minta tolong dengan pendapatnya dia, isyaratnya dia. Fi ta'arrufi, untuk mengenali amradhi qalbihi, penyakit-penyakit hati, wa mudawatiha, dan cara menyembuhkannya. Cari teman. Atau saudara maksudnya teman ya, teman yang bagus, yang soleh, yang bisa nasihati kamu. Teman yang benar itu bukan yang terus setiap kita ngelakuin apapun didukung. Tadi malam mana habis mabuk, bagus. Mabuk itu termasuk tanda kalau kamu tuh jantan. Bukan teman, setan tuh namanya. Teman itu
yang kalau dia lihat kita benar didukung, kalau lihat kita salah dikoreksi, itu teman. Teman buat semakin ndak semangat belajar. Mana kok akhir-akhir ini ndak semangat belajar ya? Ayo Hasan nonton bioskop aja sama mana? Ayo tak ajakin loh, sini loh. Ini nonton filmnya, ada film baru ini. Nonton film. Teman yang benar itu kalau ndak semangat belajar, ayo belajar bareng. Mana kok males ya untuk datang pengajian? Ayo tak jemput. Itu teman. Teman zaman sekarang itu yang beneran ya teman yang model begitu. Cuma urusan rusak, banyak itu bukan teman. Bukan teman, bukan saudara. Tapi yang katakan ini akhon solihan, saudara yang soleh, yang nasihati kamu, yang pendapatnya bisa membuat kamu semakin bagus, bersihkan hati kamu. Kalau kita sombong, hati-hati, jangan sombong. Kalau kita benci, hati-hati, jangan benci. Nasihati, itu baru teman yang sesungguhnya. Bukan teman itu cuma sekedar urusan rahat. Semua teman di dunia sekedar urusan itu yang penting rahat, nanti di akhirat jadi musuh. Yang penting lucu, yang penting meriah, yang penting gayeng pokoknya. Nah itu nanti di akhirat berubah menjadi musuh. Fa illam yadhfar bihi, kalau kamu enggak menemukan itu, sudah guru enggak dapat, teman yang enggak dapat. Sebagaimana keadaan zaman sekarang, karena zaman sekarang ini mana dikatakan di syair-syairnya Habib Abdullah Al-Haddad, laqad azza fi hadza zamani musaidun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Sungguh langka di zaman ini musaid, orang yang menolong kita untuk semakin kita ini taat. Yu'inuka fi majdin, menolong kamu untuk urusan yang bagus-bagus, wa yanhaka an sufli, dan melarang kamu mencegah yang buruk-buruk. In qulta khairan qala labbaika musri'an. Kalau kamu berkata baik, dia mengatakan cocok, setuju, menyambut dengan semangat. Tapi kalau kamu berkeinginan buruk, menunjukkan kalau itu tidak suka. Hati-hati. Teman yang benar itu yang dipikir bukan dirinya, tapi keselamatan orang lain itu gimana. Banyak sekarang orang itu salah dalam mencari teman. Dianggap kalau sudah kumpul bareng bisa ketawa ngakak, namanya teman yang bagus. Belum tentu. Kadang-kadang kumpul hanya sesaat, sekalipun cuma sebentar, itu bisa merubah akhlak kita dari yang sebelumnya benar jadi nggak benar. Hati-hati. Orang-orang yang soleh itu, Habib Al-Habsyi itu dijaga sama abahnya. Ini tinggalnya di Mekah ya, temannya di Masjidil Haram. Di masa itu, kira-kira ada orang maksiat di sana? Nggak ada. Tapi kalau ke Masjidil Haram dituntun sama ayahnya. Tuntun, kenapa? Aku takut kalau kamu main sama orang yang kurang benar, takut nanti akhlakmu berubah. Coba kira-kira di zaman Habib Ali, yang mainnya di Masjidil Haram itu orang yang benar apa yang kurang benar? Orang yang benar. Itu dalam keadaan seperti itu Habib Ali masih diawasi sama ayahnya. Diawasi, diperhatikan, diawasi beneran. Apalagi zaman sekarang, hati-hati. Kenapa? Karena dalam nasihat-nasihatnya orang soleh itu sering kali menasihatkan masalah teman itu luar biasa. Hati-hati, berapa banyak kita yang sebelumnya mungkin sudah ada semangat, ada himmah yang luar biasa untuk ta'lim, untuk ini. Cuma duduk sebentar sama orang-orang yang gak punya semangat ke arah akhirat, berubah kita. Sudah yang dipikir sudah bukan urusan akhirat. Makanya teman itu luar biasa pentingnya. Makanya kira-kira ketika ayahnya Habib Ali mengekang, seakan-akan mengekang anaknya, kamu gak boleh temenan di sini. Itu kira-kira dolim apa enggak? Bukan dolim, tapi itu karena cinta, khawatir. Ini teman main kamu tuh orang yang enggak sepaham sama kamu. Lain urusannya, urusannya sudah benar akhirat. Teman kamu tuh urusan dunia, takut nular. Nah, kekhawatiran takut nular ini yang ada di dalam hati para guru atau para orang tua begitu. Zaman sekarang sudah nggak ada orang-orang yang soleh, teman yang baik juga sudah nggak ada. Gimana? Fa'alaihi bikutubi aimati hadasyan. Maka hendaknya kamu baca kitab-kitabnya para ulama, yang mana memang mereka tulis itu kitab fi wasfi alafu, itu mereka susun itu kitab, ta'lif kitab itu menyusun kitab, fi wasfi amradil qulubi, di dalam sifat-sifat
penyakit-penyakit hati. Wa ta'rifit tariqi ila mudawatiha. Kemudian juga menerangkan jalannya untuk mengobati penyakit hati. Kalau sudah guru tidak ada, teman tidak ada, ya sudah, baca aja kitabnya ulama yang terangkan tentang penyakit hati, kitabnya ulama yang membahas tentang maksiat-maksiatnya hati, pelajari itu semua, ya baca. Wa ajma'ul kutubi fi dzalika wa anfa'uha. Adapun kitab yang paling komplit dan yang paling manfaat di dalam bab ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada bab Rub'ul Muhlikat, bab 1/4 sifat-sifat yang menghancurkan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu kitab Ihya Ulumuddin mu'allafun bil qasdi, itu disusun dengan tujuan fi amradil qulub, untuk mengobati penyakit hati, wa turuq ila mu'alajatiha, dan cara untuk menyembuhkannya, dan wa alamatuha dalatu ala wujudiha. Sesungguhnya tanda-tanda penyakit hati itu yang tadi disebutkan itu adalah sebagai salah satu tanda bahwasanya memang penyakit hati itu ada dalam diri kita. Makanya baca kitab Ihya. Kitab Ihya nanti diterangkan penyakit hati sombong, tandanya ini, cara ngobatinya begini. Dengki, tandanya ini, cara ngobatinya begini. Ria, tandanya ini, cara mengobatinya begini. Dibahas semua secara tuntas oleh Imam Ghazali. Itu jalan yang nomor 3. Nah, kalau sudah punya guru belajar yang enggak, temennya yang enggak benar, setelah itu baca Ihya yang enggak pernah, atau malah mungkin enggak paham kalau enggak diterjemahkan, terus gimana? Dia akan jadi orang yang benar. Akhirnya dia merasa puas dengan ilmunya. Ini termasuk nasihatnya untuk para ulama. Kitab Ihya ini dikatakan oleh para ulama, cirinya ulama akhirat itu cinta sama kitab Ihya. Nah, karena di kitab Ihya itu dibahas semua penyakit hati. Kalau ada orang nggak cinta sama kitab Ihya, hati-hati. Mungkin aibnya dia yang dibongkar sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dibongkar, diterangkan sama Imam Ghazali. Itu kitab Ihya. Makanya sekarang jangan merasa kalau cuma sudah baca kitab hadis, kalau sudah baca kitab tafsir, terus merasa dirinya paling alim sendiri. Kadang-kadang sudah baca kitab tafsir, tapi nggak baca tentang penyakit hati, akhirnya sombong dengan ilmunya. Apal hadis, apal Quran, baca bab penyakit hati itu nggak pernah, akhirnya sombong dengan hafalannya, dengan kehebatannya. Itu semuanya baca kitab Ihya. Karena ulama sendiri pun juga punya celah untuk dimasuki sama setan. Sombongnya ulama itu bisa jadi lebih parah daripada sombongnya orang yang kaya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf-salaf kita yang soleh, selalu mereka mengajak kita semuanya untuk bukan hanya mempelajari syariat, tapi juga mempelajari yang namanya ilmu hati atau tasawuf, biar kita tahu aib kita, biar kita tahu kalau kita itu masih sombong. Nah, akan tetapi bukan berarti kitab itu adalah pengganti manzilatul syekh, penggantinya guru dan penggantinya teman yang bagus. Walakinnaha hilatul faqid, tapi kitab itu adalah istilahnya solusi ketika enggak ada guru dan enggak ada teman yang baik. Wallahu yu'inu talib ala qadri himmatih wa sidqih wa husni niyatih wa huwal wali al-mu'in. Allah itu akan menolong seseorang yang talib, yang punya keinginan sesuai dengan kadar semangatnya, kesungguhannya dan niatnya, dan Allah adalah maha mengurusi dan Allah adalah maha penolong. Walhasil nasihat Imam Ghazali itu begini. Beliau mengatakan kita ini harus waspada sama penyakit hati. Hati kita ini punya penyakit sombong, cinta dunia, eman-eman, ini itu dan lain sebagainya. Senang kalau dipuji, panjang angan-angan, hayalannya panjang. Itu penyakit hati. Nah, itu lebih bahaya dibanding penyakit jasad. Kita kalau seandainya perut kita sakit, pasti langsung cari obat. Nah, caranya supaya perutnya nggak sakit. Gigi sakit, bingung,
cari obat untuk menyembuhkan sakit gigi. Bingung kita. Tapi kalau seandainya hati kita kotor, pernah nggak kita bingung? Kadang-kadang nggak pernah sama sekali. Kalau hati kita dalam keadaan rusak, pernah nggak kita bingung? Kadang-kadang nggak bingung sama sekali. Itu tanda bahwasanya hati kita ini kotor. Hati kita ini banyak rusaknya, hati kita ini banyak cacatnya. Kalau memang sudah hatinya rusak gimana? Berguru. Bukan sekadar datang pengajian, dengarkan, selesai pulang enggak. Berguru, berarti punya satu orang guru yang diikuti. Anak enggak mau berguru, enggak apa-apa. Yang penting punya teman yang benar. Gurunya enggak ada. Temannya enggak ada, baca kitab. Terutama khususnya kitab Ihya. Baca Ihya enggak pernah. Sudah guru enggak ada. Setelah itu teman yang benar enggak ada. Temannya semuanya teman yang ngajak kepada keburukan, gak pernah nasihati dia, gak pernah ngeritik dia ke jalan kebaikan. Temannya orang-orang yang gak beres. Baca kitab juga gak mau. Terus dia punya penyakit, cara ngobatinya gimana? Selama-lamanya tuh penyakit hati akan terus ada dalam dirinya. Makanya hati-hati. Kita ini semuanya punya penyakit hati dan ini bisa timbul sewaktu-waktu. Kita ibadah itu aja, sholat itu bisa muncul penyakit hati kok. Sholat tahajud, gak ada yang lihat itu bisa muncul penyakit hati, bangga sama amalnya. Masa kampung ini anak yakin sekarang yang berdiri tahajud cuma anak. Itu bangga sama amalnya. Itu kita sholat itu bisa kena penyakit hati. Apalagi sudah gak ibadah, gak berguru, gak baca buku, gak punya teman yang bagus. Lah lebih gampang untuk terkena penyakit hati. Makanya hati-hati itu jalan-jalannya. Setelah itu teman itu bisa ngerusak dalam jangka waktu yang singkat. Kumpul sebentar mungkin beberapa jam, 1 malam mungkin. Dengarkan dia ngomong kotor, kita dengarkan. Lama-lama asik, lama tidak akan ngomong kotor. Dia nonton film, ada auratnya perempuan, dilihat. Lama-lama sekalipun merem, lama-lama ya melek juga akhirnya. Nah, godaan syahwat tadi susah untuk dihilangkan. Dia duduk dengan pembahasan urusan duniawinya. Kita duduk ikut dengan situ, lama-lama kita jadi asik sama urusan duniawinya. Kalau cuma sekali nggak mungkin. Sekali kasih kesempatan, lanjut nanti. Besok gitu lagi, kumpul lagi. Besoknya kumpul lagi. Besoknya kumpul lagi. Terus nggak ada habisnya. Sampai akhirnya pikirannya, jalan pikirnya sama, bahkan akhlaknya pun juga sama. Wal'iyadu billah min balik. Makanya hati-hati dalam bab semuanya itu. Mudah-mudahan kita semua kasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kasih deh. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فأما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضل عطاء ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي محمة وقدوة في سائر الحصال فهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه ووصل الصوم وقاد أولاه مولاه أولى الفضل
الإفضال وفي السخاء كأنه بحر زخر يعتي معينا وعلوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال وليس حب التب والنكاح إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على السلاح يروين عنه أكرم الأحوال وإسوة المكروب في استباري في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي بالقبول وتم الكسول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله كما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري في مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني ما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. ما إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك إلى هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.